benarkah yang menerima MBG hari ini itu adalah orang yang berhak yang disebut dengan orang tidak mampu? Kalau kita bubarin BGN, langsung kita hemat 80-an triliun. Fantastis. 171 triliun, 80-an triliunnya habis buat gaji orang nggak jelas di BGN. Kalau Ya? BGN dibubarkan? BGN bubarkan bentuk Satgas MBG. Satgas MBG sih intinya duit buat saya berapa, kan gitu ya? Iya, jatuhnya ke situ. Kalau ujung-ujungnya masih mikir saya kebagian berapa, ya apapun nggak akan jalan di Republik ini. Jadi menurut Pak Didi ada dua hal krusial yang sebenarnya juga membutuhkan perhatian sama gitu kan, antara mutu pendidikan atau memang gizi buat anak gitu. Tapi kalau berangkat dari tujuan dari MBG ini adalah kan gizi itu kan juga penting mungkin ya untuk konsentrasi, untuk juga motorik dan anak itu bisa apa ya memiliki kualitas yang sama. Tapi di perjalanannya mungkin ya dari persiapannya kah menurut Pak Didi atau Bang Kus yang sebenarnya belum terlalu matang, tapi karena memang ini sudah menjadi program sangat besar jadi harus terselenggara secepat mungkin gitu. Yang pasti ini tidak melihat secara komprehensif aja. Atau target dari MBG ini yang kurang? MBG ini nggak melihat secara komprehensif ya. Jadi yang pertama itu tahun 2025 ada 171 triliun dialokasikan untuk MBG. Lalu tahun 2026 naik menjadi 335 triliun. Nah, ingat di samping itu masih ada anggaran lagi untuk perlindungan sosial sekitar 500-an triliun. Jadi kita bakar uang 800-an triliun, hampir 1.000 triliun itu untuk konsumsi yang nggak dikontrol untuk menggerakkan ekonominya. Jadi multiplier efeknya yang nggak 800 triliun nguap begitu aja. Itu problem yang paling mendasar tuh. Kalau ini diintegrasikan harus ya kan ketahuan ya siapa yang dapat KIP, Kartu Indonesia Pintar, siapa yang dapat PKH, siapa yang dapat Bansos, BLT dan seterusnya. Itu yang harus didapat ya. Kemudian MBG ini kan masuk dalam skema itu. Kan itu bisa di-generate supaya tidak menjadi pengulangan. Satu orang bisa dapat 10 kali kan gitu ya. Dia dapat PKH, dapat Bansos, dapat BLT. Makanya tadi penting pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu di cuplikan tadi itu. Ini kan buat orang nggak mampu. Betul. Let us ourselves. Benarkah yang menerima MBG hari itu adalah orang yang berhak yang disebut dengan orang tidak mampu? Maka bahasanya juga pun harus diperjelas. Kalau pemerintah ingin mengatakan MBG ini merupakan edukasi untuk standarisasi perbaikan gizi secara nasional. Satu. Yang kedua, kita akan manfaatkan kemampuan produktif petani lokal, peternak lokal, nelayan lokal. Kita akan mengupgrade kemampuan warung-warung Tegal di sekitaran sekolah, kantin-kantin sekolah supaya nggak jual makanan ultra processing food yang menjadi racun buat anak-anak kita. Itu loud and clear. Semua akan dukung itu. Tapi begitu dibuat ada BGN, selesai sudah ceritanya. Ya. Dibuat standarisasinya minimal 2.000. Selesai sudah ceritanya. Karena kita juga nggak punya pengalaman itu. Ini hal yang baru. Jadi setupnya menjadi luar biasa. Akhirnya implikasinya secara ekonomi jadi panjang. Ya, penciptaan lapangan pekerjaannya semu. Iya semu karena tidak sustain. Nggak sustain. Ya? Konsumsi karena nanti ini bisa berhenti kapan aja nih MBG ini. Ya. Jadi orang-orang yang bekerja di dapur MBG itu bisa kehilangan pekerjaan kapan saja. Itu satu. Terus yang kedua, kalaupun ini jalan terus, APBN kita makin kopong. Iya, karena tadi ya butuh disedot untuk konsumsi terus. Lalu akibatnya apa? Ya nyedot utangnya makin besar. Nah untuk MBG tahun ini aja itu dikabarkan kita minjem 10 miliar dolar dari Cina untuk mensupport MBG kita. Jangan-jangan itu yang dipakai untuk import food tray itu. Food tray, itu yang dipakai untuk mungkin peralatan dapur. Itu yang dipakai mungkin untuk itu. Iya. Jadi kita nggak pernah tahu. Jadi transparansi juga sangat lemah ya dalam konteks penyelenggaraan MBG ini. Makanya kita menyayangkan ya ada banyak gagasan tapi berhenti pada charity. Berhenti pada bancaan akhirnya. Ya. Itu kan BGN sendiri mengatakan 2.000 perak dari 15.000
Ya, 10.000 buat makan, 2.000 itu buat keuntungan lah itu ya. Ya itu kan mereka juga investasi kan. Gimana logikanya? Gimana logikanya? Malah jadi untung gitu ya. Iya, saya nggak ngerti. Kalau kayak begini bikin perusahaan catering nasional aja gitu ya. Ya, jadikan BUMN gitu ya. Mending ke lokal-lokal catering tadi, pasti mereka butuh untung kan? Iya, itu kan maksud saya makanya tadi kalau kita mau bilang bahwa ini ada anggaran 15.000. Tapi dari 15.000 itu buat makannya saja itu cuma 10.000. Yang 5.000-nya itu buat membiayai gaji orang BGN sama penyelenggara-penyelenggara di bawahnya gitu ya. Ada buat pengawalan. Jadi juga. untuk BGN-nya, untuk Badan Gizi Nasional aja udah 80-an triliun habis buat gaji dan tunjangan dan segala macam. Setuju sih, ketika mungkin daripada kita mengeluarkan biaya yang lebih untuk tadi ya ada pihak-pihak itu lebih baik memanfaatkan lokal sih. Karena untuk MBG ini kan juga kalau menurut kacamata saya juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan orang lokal itu. Iya. Karena makanan yang mungkin untuk anak di kota besar ya Pak, dengan anak yang mungkin di daerah timur itu siapa tahu kebutuhannya beda. Jadi memang localize tuh perlu. Saya tambahin dikit ya. Boleh. Kalau kita bubarin BGN. Aduh. Ya. Langsung tiba-tiba bubarin BGN. Kalau kita bubarin BGN, langsung kita hemat 80-an triliun. 80-an triliun itu setengah dari 171 triliun total BGN tadi. Total MBG tadi. Di 2025 itu ya. Di 2025. Kalau BGN dibubarkan? BGN bubarkan bentuk Satgas MBG. Satgas MBG isinya siapa? Kemenkes, Kemendiknas. Oke, Kemensos. Oke. Di bawahnya ada dinasnya. Iya kan. Nggak perlu bikin baru lagi. Di bawah ada dinasnya. Terus ada komite sekolah. Komite sekolahnya jadi watchdog dong. Iya, bisa jadi watchdog ya. Atau jadi partner untuk bisa, ayo dong sama-sama. Nih ibu-ibu wali murid yang tahu soal gizi, ayo dong sama-sama nih dengan petugas puskesmas. Ahli gizi juga perlu dilibatkan. Iya. Bahkan Jadi kalau perlu dia yang menentukan itu menunya. makanya mudah-mudahan ini fantastis. 171 triliun, 80-an triliunnya habis buat gaji orang nggak jelas di BGN. Oke? Kalau itu BGN kita bubarin, kita langsung hemat 80 triliunan. 80 triliunan itu bisa kita pakai untuk mengoptimalkan supaya MBG ini betul-betul memberi manfaat secara nutrisi, secara edukasi, secara kompetensi untuk lebih banyak warga. Nggak dimain-mainin lagi pakai yayasan, pakai SPPG, pakai anak intinya duit buat saya berapa, kan gitu ya? Iya, jatuhnya. Kalau ujung-ujungnya masih mikir saya kebagian berapa, ya apapun nggak akan jalan di Republik ini. Nah, sikap tegas kita, jadi kita mesti sikap tegas juga ini sebagai pembayar pajak, ya termasuk media ini kan bayar pajak juga ya. Betul. Ya, maka kita harus bersikap tegas. Tegasnya apa? Janganlah lagi main di ruang abu-abu. Ya, loud and clear aja. Ya, loud and clear, jelas aja. Ngapain Pak bikin BGN? Ngapain kita harus ngasih gaji buta tuh orang-orang yang nggak jelas kerjaannya? Ya, kerja di BGN belum jelas, udah jadi komisaris di Pertamina. Itu kan gimana ceritanya gitu? Ya. Siapa tuh Pak? Wakil ketua BGN kan? Ya, dilantik jadi nggak lama dilantik jadi wakil ketua, besoknya langsung diumumin jadi komisaris Pertamina. Jadi dia mau ngurusin Pertamina apa ngurusin BGN? Atau mau ngelingin bisnis Pertamina dengan bisnis BGN? Untuk siapa gitu? Untuk rakyat? Pasti enggak. Pasti enggak. Jadi rakyat dirugikan hari ini karena ada tata kelola teknokrasi yang memang didesain untuk namanya state capture. Jadi merampok negara. Ini yang berbahaya sebenarnya. Padahal niatnya dari Pak Prabowo sendiri baik ya. Iya, itu jelas. Siapapun akan tahu.